Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Ramadiana. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul APOS Theory and Relational Understanding, a Systematic Literature Review. Pertama-tama kita ketahui bersama bahwa pemahaman yang mendalam terhadap konsep matematika merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan siswa dalam pembelajaran matematika. Pemahaman ini meliputi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah yang diberikan dan mencangkup pemahaman tentang hubungan atau koneksi antar konsep matematika yang dipelajarinya. Berbagai pendekatan pembelajaran telah dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika, termasuk pendekatan teori APOS atau singkatan dari Action, Proses, Objek, dan Skema. Teori APOS dapat memberikan gambaran umum tentang bagaimana pengetahuan matematika terbentuk dalam diri seorang individu, yang kemudian dapat digunakan untuk menentukan apakah pemahaman siswa terhadap konsep matematika telah mencapai tahap tertentu atau belum. Tahap pertama yaitu tahap aksi, di mana pembentukan konsep dimulai dengan transformasi objek mental atau fisik yang sudah ada. Tahap proses merupakan tahap kedua. Tahap ini mirip dengan tahap aksi, hanya saja pada tahap ini struktur mental sepenuhnya sudah berada di dalam pikiran seseorang. Selanjutnya tahap objek. Pada tahap ini seseorang mampu menerapkan konsep dalam penyelesaian masalah baru dan menghubungkan konsep tersebut dengan konsep lain. Dan tahap terakhir, tahap skema, merupakan susunan serta hubungan dari tahap aksi, proses, dan objek untuk membangun pemahaman matematis seseorang. Salah satu kemampuan yang perlu dimiliki siswa adalah memahami konsep dari materi yang telah dipelajarinya. Siswa dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika apabila siswa dapat merumuskan strategi penyelesaian, menerapkan perhitungan sederhana, menggunakan simbol untuk mempresentasikan konsep, dan mengubah suatu bentuk ke bentuk lain. Salah satu bagian dari pemahaman konsep yakni pemahaman relasional. Pemahaman relasional merupakan pemahaman siswa terhadap seluruh elemen atau komponen. Bagaimana komponen-komponen tersebut saling berhubungan dan alasan dibalik cara penerapan komponen-komponen tersebut. Dengan pemahaman relasional, siswa tidak hanya memahami cara kerja suatu konsep, tetapi juga memahami bagaimana konsep tersebut digunakan dan bagaimana hubungan antar konsep berfungsi. Penelitian yang berkaitan dengan teori APOS dan pemahaman relasional telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Shafitri pada tahun 2016, di mana penelitian ini berkaitan dengan pemahaman matematika siswa dalam konteks teori APOS dan penggunaannya dalam menganalisis struktur kognitif siswa dalam memahami konsep matematika. Sementara itu, penelitian yang berkaitan dengan pemahaman relasional dilakukan oleh Meviana pada tahun 2023, di mana penelitian ini berkaitan dengan pemahaman relasional dalam pemecahan masalah matematika. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat pada tahun 2022 dengan penelitian yang berfokus pada pengaruh pemahaman relasional dan instrumental dalam pembelajaran matematika ditinjau dari pemecahan masalah matematis. Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, studi yang mengkaji teori APOS belum terdapat penelitian yang menganalisis lebih mendalam terkait penerapan pendekatan teori APOS dalam mengidentifikasi kemampuan siswa. Sementara itu, pada kajian literatur yang berkaitan dengan pemahaman relasional belum secara khusus mengkaji faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman relasional siswa. Di sisi lain, topik-topik pembelajaran matematika seperti bilangan, aljabar, serta geometri juga dapat mempengaruhi kemampuan pemahaman relasional siswa. Hal tersebut karena topik-topik dalam pembelajaran matematika memungkinkan siswa untuk membangun hubungan antar konsep-konsep dasar dan penerapannya dalam konteks yang lebih kompleks. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian sistematis terhadap literatur yang berkaitan dengan penerapan pendekatan teori APOS dan pemahaman relasional dalam pembelajaran matematika. Fokus kajian dalam penelitian ini mencakup 5 pertanyaan utama, yakni topik matematika apa saja yang digunakan pada pemahaman relasional dan juga pada teori APOS. Kemudian, bagaimana penerapan teori APOS dalam pembelajaran matematika? Bagaimana penerapan teori APOS dalam mengetahui kemampuan siswa, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman relasional siswa. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review dengan kerangka penelitian Prisma. Pada kerangka penelitian Prisma ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, identifikasi. Karya yang dikaji diidentifikasi dari database Scopus dan Google Scholar yang dibatasi pada rentang tahun 2014 hingga 2024. Pada database Scopus menggunakan kata kunci APOS or Relational Understanding diperoleh 167 paper, dan pada database Google Scholar dengan kata kunci APOS atau pemahaman relasional diperoleh 79 paper. Namun terdapat 3 paper diantaranya dikecualikan karena merupakan duplikat, sehingga diperoleh 225 paper yang akan diproses pada tahap selanjutnya, yakni tahap screening and eligibility. Selanjutnya, pada tahap screening
artikel yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan artikel yang relevan dengan topik penelitian berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Dalam proses ini diperoleh 36 artikel yang semuanya merupakan artikel jurnal ilmiah. Selanjutnya pada tahap eligibility, artikel-artikel tersebut dibaca dan diidentifikasi sehingga ada 25 artikel yang akan dikeluarkan dan diperoleh 11 artikel yang akan dikaji. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pertama kita melihat bagaimana penerapan teori APOS dan pemahaman relasional diterapkan pada topik matematika. Di sini pada gambar kita bisa lihat bahwa untuk penerapan teori APOS sendiri itu paling banyak diterapkan pada topik bilangan sebanyak 50%. Sementara geometri sebanyak 33% dan aljabar sebanyak 17%. Aljabar di sini digarisbawahi bahwa yang paling sedikit, padahal teori APOS ini dikembangkan oleh Dubinsky dan McDonald itu untuk diterapkan pada aljabar abstrak, matematika diskrit, kalkulus, statistik, dan topik matematika lainnya pada tingkat perguruan tinggi. Nah, salah satu penelitian yang mengimplementasikan pendekatan teori APOS dalam topik materi bilangan atau pada topik yang paling dominan di sini itu dilakukan oleh Sham pada tahun 2020. Dalam penelitiannya, teori APOS ini dimodifikasi sebagai model pembelajaran MAPOS, yaitu model pembelajaran yang memanfaatkan tugas resistasi sebagai pengganti aktivitas siswa dalam kerangka model pembelajaran APOS. Nah, dengan modifikasi teori APOS itu, dalam implementasi pada topik bilangan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman konsep matematika yang diajarkan dengan menerapkan model pembelajaran MAPOS lebih tinggi dibanding siswa yang diajarkan tanpa model pembelajaran MAPOS. Selanjutnya, pada pemahaman relasional bisa kita lihat pada gambar bahwa topik bilangan yang paling banyak diteliti adalah pada aljabar, dan topik geometri dan bilangan itu sebanyak 20%. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana implementasi teori APOS pada instrumen pembelajaran. Pada gambar kita lihat bahwa pendekatan teori APOS banyak diterapkan pada instrumen soal atau tes. Tahapan-tahapan teori APOS yakni aksi, proses, objek, dan skema. Ini biasanya digunakan sebagai indikator dalam penyusunan soal. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Surati dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang meneliti tentang kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan teori APOS. Dalam penelitian tersebut, ditemukan hasil penelitian bahwa siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi mencapai tahap aksi, proses, objek, dan skema, dan siswa yang memiliki kemampuan awal sedang mencapai tahap aksi dan proses, sementara tahap objek dan skemanya belum terpenuhi. Sementara siswa yang memiliki kemampuan awal rendah hanya bisa mencapai tahap aksi dan belum dapat mencapai tahap proses, objek, dan skema. Nah, melalui pendekatan teori APOS itu guru dapat mengetahui pemahaman siswa dan memberikan pembelajaran yang sesuai. Oleh karena itu, penerapan teori APOS dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa. Penerapan teori APOS dalam artikel-artikel yang dikaji menunjukkan variasi penggunanya untuk mengetahui kemampuan siswa, seperti kemampuan pemecahan masalah, kemampuan pemahaman, serta konstruksi mental siswa yang disajikan pada gambar. Dalam kajian artikel tersebut, penggunaan teori APOS paling banyak digunakan untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa. Kemampuan pemahaman ini meliputi pemahaman konsep siswa. Salah satunya dalam penelitian yang dilakukan oleh Benito dan kawan-kawan pada tahun 2021, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan hubungan logis dalam menyelesaikan masalah dengan benar menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan dikategorikan berada pada level perkembangan skema tingkat trans, dan siswa yang salah menggunakan hubungan logis dalam menyelesaikan masalah berada pada level perkembangan skema tingkat inter. Dari kajian literatur yang telah dilakukan, pendekatan teori APOS paling banyak diterapkan untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa. Menurut SCAM, pemahaman konsep siswa terbagi dalam dua kategori, pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anam pada tahun 2021, pendekatan teori APOS digunakan sebagai indikator soal atau tugas untuk mengidentifikasi kategori pemahaman siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan dari dua subjek yang berbeda gender, siswa
Perempuan dapat melakukan keempat tahap teori APOS dengan lengkap dan maksimal, sehingga termasuk dalam kategori memiliki pemahaman relasional. Sementara siswa laki-laki belum sepenuhnya melakukan tahap dengan teori APOS dengan lengkap dan maksimal, terutama pada tahap aksi dan objek, sehingga subjek dikategorikan memiliki tingkat pemahaman instrumental. Selanjutnya kita lihat pada faktor yang mempengaruhi siswa terhadap pemahaman relasionalnya. Dari 5 artikel yang membahas pemahaman relasional, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman relasional siswa itu ada perbedaan gender, tahap pemecahan masalah, cara siswa mengungkapkan definisi dan menggunakan strategi, model pemahaman siswa, serta cara siswa menjawab soal yang diberikan. Dari faktor-faktor tersebut dikategorikan dalam 3 faktor utama yang disajikan pada gambar, yakni perbedaan gender, model pemahaman, serta penyelesaian masalah. Pada gambar kita lihat bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman relasional paling banyak pada cara siswa dalam menyelesaikan masalah. Nah, salah satu penelitiannya itu dilakukan oleh Linde dan kawan-kawan pada tahun 2024. Pada 3 subjek penelitian ditemukan bahwa ketiga subjek memenuhi 3 indikator pemahaman relasional. Indikator yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni indikator pemahaman relasional menurut Baiduri yang disesuaikan dengan tahapan pemecahan masalah menurut Polya. Hasil penelitiannya menunjukkan ketiga subjek memenuhi seluruh tahapan pemecahan masalah dan indikator pemahaman relasional, sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman relasional yang dimiliki siswa dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah. Faktor tersebut juga sejalan dengan studi empiris yang dilakukan oleh Sudrajat pada tahun 2022, di mana terdapat pengaruh antara pemahaman relasional dan instrumental dalam pembelajaran matematika ditinjau dari pemecahan masalah matematis. Terakhir kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Dari analisis yang dilakukan terhadap 11 artikel dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait teori APOS dan pemahaman relasional cenderung memiliki kesamaan pada topik matematika, yakni bilangan, aljabar, dan geometri. Pada artikel yang membahas pendekatan teori APOS, topik yang paling sering diaplikasikan adalah bilangan. Padahal pendekatan teori APOS sendiri dikembangkan untuk diterapkan pada topik aljabar abstrak. Dan pemahaman relasional paling banyak diaplikasikan pada topik aljabar. Dari kajian literatur yang telah dilakukan, pendekatan teori APOS paling banyak diterapkan pada instrumen soal atau tes untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa. Pemahaman konsep siswa terbagi dalam 2 kategori, yakni pemahaman instrumental dan pemahaman relasional. Sehingga pendekatan teori APOS dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kategori pemahaman siswa termasuk pada pemahaman relasional. Sementara itu, faktor yang paling mempengaruhi pemahaman relasional siswa terhadap matematika adalah cara siswa dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan soal. Demikian presentasi dari saya. Saya sangat terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.